Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Hastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Kita bersyukur karena kita masih bisa memuji Tuhan. Kita percaya dimanapun saat ini kita berada, Tuhan hadir di sana. Roh Kudus hadir di sana untuk menemani, menghibur, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan kita akan nikmati pada hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami masih bisa Tuhan untuk datang kepadamu melalui online YouTube ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tanpa batas ruang dan waktu. Kami percaya Engkau ada dimanapun saat ini jemaat-Mu berada Tuhan. Saat ini para jemaat-Mu sedang memuji Tuhan, sedang mencari wajah-Mu. Kami percaya Engkau hadir, Roh Kudus, memenuhi di setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus, lawat kami dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan kami merasa tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
terus menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada saat ini Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Engkau menara kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penghabisan imam besar, penghabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita.
Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang dengan segenap hatimu katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang bersumber kekuatan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, bagi semua orang yang Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu akan memerdekakan di setiap kami. Di hari-hari ini Tuhan, kami perlu Engkau menuntun Bapa.
melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mengerti Bapa. Bahkan tiada yang mustahil bagimu, bagi kami yang menyembah Tuhan, bagi kami yang mencari wajah Tuhan. Engkau punya cara Tuhan untuk melepaskan, Engkau punya cara untuk menyembuhkan, Engkau punya cara untuk memberkati dimanapun saat ini jemaat-Mu berada Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, mereka yang letih lesu dan beban berat Tuhan lepaskan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bapa, Engkau Yehova Sireh. Dan kami percaya di saat kami berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat dan mencari wajah Tuhan, kami percaya Bapa, ada terobosan-terobosan yang baru atas kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berseru panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari saudara di rumah-rumah, mari sembah Tuhan. Yara lama sendiri mo yara ramutu syando. Hikara lama yara lamutu syande. Haleluya. Yara lama si kana yara mutu syanda. Yara lama so. Hikana rama yara mutu syandi. Hikana rama so. Yara lama se. Hira lama si kana yara mutu syando. Hikarala yarala moto syandi. Hikana ramaso. Haleluya. Yarala mase. Hikarala maso na yaramoto syandi. Haleluya. Inarala mase. Yarala maso narabo. Hikarala yarala moto syando. Hikana ramaso. Haleluya. Yarala masendere mo yaramoto syanda. Haleluya. Hinana ramaso. Kami semua kangen padamu Tuhan Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi kami semua Bapa. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Hiburkan yang susah. Berikan Tuhan jalan keluar bagi mereka yang putus asa. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom GBI Cililitan Ren 1G. Shalom untuk Pak Asang dan Ibu Leni dan seluruh keluarga besar di sana.
Saya percaya Tuhan tetap menyertai saudara semua, dan tetap kuat dan berdoa. Saya percaya kita bisa melalui keadaan ini dan kembali mengalami kemenangan. Yang percaya katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, semua orang hari-hari ini sedang mengalami satu perjalanan hidup yang belum pernah dialami sebelumnya. Betul saudara ya? Tapi ada sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara semua, dan Dia yang pegang kendali dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita harus tetap percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus percaya Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Baik dalam keadaan yang enak atau tidak enak. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan kita jalan keluar sesuai dengan rencananya. Amin saudaraku. Hal yang kedua, saudara dan saya, kita harus bangkit. Bangkit daripada keadaan kita. Dan mengikuti Tuhan dalam menjalani kehidupan yang ada sekarang. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini saya ingin kita semua merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Mengenai bangsa Israel yang mengalami perubahan yang sangat baik dalam kehidupannya. Saudara, dari tekanan-tekanan mereka dimerdekakan. Dari sakit disembuhkan. Saudara, yang lemah jadi kuat. Yang putus asa ada pengharapan yang baru. Itu juga yang akan kita alami semua. Amin. Nah saudara, apakah kita bisa mengalami perubahan yang sangat baik dalam kehidupan ini? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan yang lakukan bagi setiap saudara dan saya, tapi bagian kita harus meresponi dan menantikan dengan sabar dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim yang ke-6, ayat 1 dan 2 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Nah saudara, selama 7 tahun orang Midian menguasai orang Israel, bangsa Israel. Dan mereka membuat tempat pelindungan atau mereka mulai menyembunyikan diri karena mereka takut kepada orang-orang Midian. Saudara, itu di pasal ke-6. Saya ingin ajak saudara membaca pasal yang ke-8. Hakim-Hakim 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Saudara, di pasal 8 ini dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Sebelumnya orang-orang Israel itu dikuasai oleh orang-orang Midian selama 7 tahun, tapi di pasal ini dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, negeri ini mengalami kebebasan. Negeri ini yang tadinya sakit disembuhkan. Yang tadinya mengalami kesulitan jadi dimerdekakan. Tekanan jadi dimerdekakan. Saudara, dikatakan amanlah negeri itu pada selama 40 tahun pada zaman Gideon. Nah saudara, ternyata ada seorang yang disebut di sini namanya Gideon. Orang ini yang membawa perubahan bagi bangsa Israel. Nah mari kita renungkan. Siapa Gideon? Dan bagaimana keadaan Gideon sebelum 40 tahun negeri itu aman. Nah saudara, Hakim-Hakim 6, pasal 11, saya akan bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?
Tapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Saudara, sampai situ dulu, nanti saya akan sambung lagi yang berikutnya. Saudara, ini yang pertama, siapa Gideon? Gideon ternyata bukan jagoan, saudara, bukan seorang pahlawan yang berani sebelumnya. Saudara, apa yang membuat dia berani mengalami satu perubahan? Karena dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, Gideon bersembunyi. Kalau hari-hari ini kita sering dengar kata bersembunyi barang sesaat, atau dengan kata lain, kita harus mengisolasi diri hari-hari ini. Saudara, Gideon juga sama, dia bersembunyi. Tapi dalam persembunyian itu Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Gideon. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Gideon, dikatakan melalui malaikatnya, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Tapi apa jawaban Gideon? Gideon bilang gini, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Saudara, bukankah kita juga suka ngalami seperti itu, saudara? Gideon menjawab, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Kita juga sering mengalami seperti itu, bertanya seperti itu. "Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya mengalami seperti ini? Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa Tuhan saya punya persoalan ini dan tidak beres-beres? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa masa depan saya kok rasanya gelap? Kenapa pekerjaan saya Tuhan tidak berkati? Mengapa Tuhan tidak sembuhkan?" Saudara, ini kita bilang ini, mana yang katanya Tuhan itu luar biasa, yang sering kita dengar khotbah-khotbah di hari Minggu, mana? Saudara, lalu apa lagi yang terjadi, saudara? Lalu saudara, kali ini bukannya malaikat, tapi Tuhan sendiri datang pada Gideon. Dikatakan, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku pun masih muda." Saudara, begitu Tuhan sendiri yang datang, Gideon bukannya langsung bilang, "Siap Tuhan." Malah dia bilang, "Ah Tuhan kan tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini masih muda, nggak ngerti apa-apa, nggak punya pengalaman. Tuhan, Engkau kan tahu latar belakang saya." Mungkin kita sebut orang berdosa, apapun lah, saudara. Membuat kita lemah. Kita jadi orang yang takut. Tapi Tuhan berfirman, "Tetapi akulah yang menyertai engkau." Dengar baik-baik, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap saudara semua di rumah-rumah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, apapun keadaan yang kau sedang hadapi hari ini. Dia adalah Allah yang punya inisiatif untuk menolong kita semua. Saudara, tiba-tiba perubahan terjadi atas Gideon. Apa yang Gideon alami di tempat persembunyiannya, saudara? Waktu dia mengisolasi diri, dia ketemu dengan Tuhan dan dia dengar firman Tuhan. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, Gideon bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat tentang dia. Gideon melihat dirinya, melihat tujuan Tuhan menciptakan Gideon. Waktu saudara dan saya ketemu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara dan saya akan tahu bahwa Tuhan punya tujuan menciptakan saudara di muka bumi ini. Saudara tidak diciptakan untuk kalah, tidak diciptakan untuk gagal, tidak diciptakan untuk mengalami kekalahan atau apapun. Tetapi saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Dia akan berikan kita jalan keluar waktu kita mengalami pencobaan. Dia akan berikan jalan yang baru waktu semua jalan menjadi tertutup. Dia akan bukakan pintu yang baru kalau pintu-pintu yang engkau hadapi sedang tertutup. Dia adalah Allah yang membuat jalan yang baru untuk setiap kita semua. Saudara, waktu Gideon ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan, keadaannya berubah. Dia tahu bahwa dia diciptakan, dia dilahirkan pada zamannya adalah untuk membebaskan bangsanya Israel. Tentu saja bukan dengan kekuatannya, dengan kekuatan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita renungkan hari ini. Apapun keadaanmu, dengar baik-baik. Saudara dilahirkan di muka bumi ini dengan tujuan daripada Tuhan. Saudara diciptakan bukan untuk kalah, gagal, atau apapun, tapi saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan Yesus menyertai setiap saudara dan saya.
Yang percaya sampai sini katakan amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saudara, jika hari-hari ini kita ada dalam tempat persembunyian kita karena keadaan kita sulit untuk keluar, saudara ya, lakukanlah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Jangan tidak ngapa-ngapain waktu kita sedang mengisolasi diri ini. Saudara berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh sampai kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, Dia pasti akan memberikan dirinya ditemui oleh setiap orang yang mencari Dia. Seperti Gideon, dia ketemu, dia dengar suara Tuhan. Hidupnya berubah dari seorang penakut jadi seorang pemberani, pembela bagi bangsanya. Saudara, kitab Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah saudara, sampai situ. Saudara, firman Tuhan katakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Di tempat persembunyian kita, di tempat kita sedang mengisolasi diri, biarlah kita bertobat hari-hari ini saudara. Dan tinggal diam. Kita berdoa kepada Tuhan. Dengan bertobat, tinggal diam, kita diselamatkan. Dengan tinggal tenang, terletak kekuatan kita saudara. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya saudara dan saya dapat berdoa. Waktu kita berdoa, waktu kita ketemu dengan Tuhan, itulah terletak kekuatan kita. Keadaan mungkin belum berubah. Tapi kita bukan jadi orang yang takut. Bukan orang yang putus asa. Kita tahu kita bisa merubah keadaan ini. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin saudaraku. Nah saudara, apa yang kita harus lakukan waktu kita sedang berdiam diri seperti ini hari-hari ini? Saudara, gak ada cara lain, cari Tuhan dan baca Alkitab. Karena firman Tuhan akan mengubah total hidup kita semua. Saudara, kenapa kita perlu baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengubahkan kita pada tujuan penciptaan Tuhan kepada hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus punya tujuan kenapa menciptakan saudara dan juga saya. Nah ini saudara yang pertama, firman Tuhan akan mengubah kita pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara, ini kasih Tuhan untuk kita semua. Dia punya tujuan kenapa Dia lahir dalam dunia ini. Untuk mati untuk saudara dan saya. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Tidak mungkin dalam kondisi seperti Tuhan meninggalkan kita. Dia sudah buktikan kasihnya pada kita. Firman Tuhan membuat kita mengerti. Kalau Tuhan lahir punya tujuan di muka bumi ini, Tuhan juga punya tujuan untuk kita yang lahir di muka bumi ini. Melalui hidupmu, seisi keluargamu akan diselamatkan. Melalui hidupmu akan banyak orang-orang yang mengenal Yesus. Tapi kita harus bangkit. Percaya pada Tuhan. Amin saudaraku. Hal yang kedua, kenapa kita perlu baca Alkitab? Karena firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan waktu kita baca firman Tuhan, iman kita timbul. Iman akan menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Saudara, waktu kita percaya, mujizat terjadi. Waktu Bartimeus yang sejak lahir buta, dia percaya pada Yesus, maka mujizat, kesembuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus. Dan firman Tuhan membuat iman kita muncul. Nah saudara, firman Tuhan katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan akan memerdekakan kita, menyembuhkan, melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara,
waktu kita baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Lalu yang berikutnya, mengapa kita harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan begini, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal dalam kamu, kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita punya firman Tuhan, kita akan mengalahkan yang jahat. Yang percaya sampai sini katakan amin. Mari baca Alkitabmu dan lakukan firman Tuhan. Terus sampai hari ini saya masih terus baca Alkitab. Sehari 10 pasal. Sekalian saya laporan untuk saudara semua. Ayo semua jemaat kuat, bangkit semuanya. Baca Alkitabmu dan lakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin dengan keras. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Dia satu-satunya dalam hidup kita semua. Amin, saudaraku. Nah, saudara, yang kedua, apa yang Gideon lakukan? Setelah Gideon ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Saudara, Gideon di ayat yang ke-24 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, Gideon mendirikan mezbah. Tuhan juga menyuruh Gideon untuk membangun mezbah dan menghancurkan mezbah dewa Baal. Saudara, yang kedua, saudara dan saya harus bangun mezbah dalam hidup kita. Ayo kembalikan mezbah Tuhan dalam hidup kita. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat yang suci untuk Allah. Mezbah artinya tempat mempersembahkan korban bakaran sekaligus tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu mezbah. Masih adakah mezbah Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara, mezbah adalah tempat kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Itu mezbah. Mezbah tempat kita memuji, menyembah Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku kangen padamu. Itu mezbah, saudara. Saudara, mezbah adalah tempat Tuhan mendengar doa kita. Mezbah adalah tempat Tuhan melepaskan berkat untuk saudara dan saya. Artinya mezbah, tempat perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Biarlah mezbah itu masih ada dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita bangun mezbah Tuhan kembali. Kembali kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita semua. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus membangun mezbah, saudara? Karena mezbah adalah tempat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Saudara ingat waktu zaman Nabi Nuh, bumi ini dihukum dengan air bah. Seluruh penduduk manusia mati. Setelah surut, saudara, Nuh keluar daripada bahtera bersama dengan keluarganya. Dan Nuh membangun mezbah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, mezbah adalah tempat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Kenapa kita harus membangun mezbah? Mezbah menyebabkan tulah berhenti. Waktu Raja Daud menghitung jumlah penduduk Israel dan Tuhan marah di situ. Dan Tuhan menyuruh sampar menghabisi rakyat Israel. Apa yang terjadi, saudara? Daud bertobat dan Daud membangun mezbah di pengirikan Aurona. Dan apa yang terjadi? Tulah berhenti di situ. Dikatakan lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, kalau kita membangun mezbah, kita sedang melakukan perdamaian dengan Tuhan. Kita akan membuat segala tulah berhenti atas hidup kita semua. Waktu kita kembali dekat dengan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan atas kita semua. Saudara, kenapa kita harus membangun mezbah? Yang terakhir adalah
Tuhan ingatkan mengenai Nabi Elia. Waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah Israel dan menyembah Baal. Bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Elia muncul dan Elia membangun mezbah. Memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Waktu Elia membangun mezbah dan dia berdoa, api Tuhan turun membakar habis korban bakaran. Dan seluruh penduduk Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, mezbah membuat orang-orang akan bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Setelah pertobatan terjadi, Elia kembali berdoa. Tuhan mencurahkan hujan atas bangsa Israel. Hujan kesembuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan mujizat, hujan berkat. Itu akan terjadi atas setiap saudara dan saya. Mari kembali bangun mezbah. Yang mau katakan amin. Saudara, berapa banyak pada hari ini, pada saat ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan engkau. Aku ingin kembali bangun mezbah. Mari yang mau berkata seperti ini. Mari angkat tanganmu saat ini. Dan katakan, ku sembah engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Mari saudara sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Yarala masukana yarala mutus yande, hinarala yarala mutus yando, hinanara masi. Yarala masena yarala mutus yando, yarala masi. Hikana rama yarala mutus yanda, haleluya. Hirala mayarala maso, niarala mase. Hikarala mayarala mutus yandi, hinanara maso. Iarala masi, iarala maso kanayara mutus yande. Hirala mayarala mutus yande, haleluya. Iarala maso, niarala masyanda. Hikarara basyanda yara mutus yandi, haleluya. Iarala masendere mo yaramu, iarala maso. Hikarala mayarala mutus yande, haleluya. Mari saudara, panggil Tuhan. Pejamkan matamu semua. Mari kita konsentrasi beberapa saat ke depan ini. Mari panggil Tuhan dengan kerinduanmu. Katakan, Tuhan, 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 jamah kami ya Tuhan, jamah anak-anakmu di rumah-rumah ya Tuhan, jamah saat ini Bapa,
Jamah ya Tuhan. Kami perbaiki mezbah doa kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Kami ingin dengar suara-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hikararaba senderemo yaralamu tosyando. Haleluya. Yaralama sena yaramo tosyando. Niaralama si. Hikaralama yaralamu tosyando. Haleluya. Tuhan jamah, berbicaralah pada kami ya Tuhan. Di tempat persembunyian kami ya Tuhan, berbicaralah pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan curahkan Tuhan hadirat-Mu atas kami semua. Peluk kami, peluk anak-anak laki dan anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar seperti Gideon, dia keluar dari tempat persembunyiannya setelah dia ketemu dengan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan bicara pada kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau yang berkuasa atas hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap keluarga, rumah tangga. Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.